Halo semua, perkenalkan nama saya Fitriana Mulyati, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas FKIP Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerak dan pesawat sederhana. Gerak adalah suatu perubahan tempat kedudukan suatu benda dari tempat awal. Ada beberapa macam gerak. Yang pertama, gerak menurut lintasan. Berdasarkan lintasannya, gerak dibagi menjadi 3. Yang pertama, gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak suatu objek yang lintasannya berupa garis lurus. Contohnya, yaitu mobil yang bergerak maju dan buah apel yang jatuh dari pohonnya. Yang kedua, gerak lengkung. Gerak lengkung adalah suatu benda yang bergerak pada lintasan melengkung. Contohnya, layang-layang yang sedang terbang. Yang ketiga, gerak melingkar. Gerak melingkar adalah suatu gerak benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tempat. Contohnya, gerak kipas angin dan gerak jarum jam. Yang kedua, menurut kecepatan. Berdasarkan kecepatan, gerak dibagi menjadi 2 macam, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan adalah gerak dengan lintasan lurus dan kecepatannya tetap setiap saat. Contohnya, gerak mobil mainan di bidang yang rata. Yang kedua, gerak lurus berubah peraturan atau GLBB adalah gerak dengan lintasan lurus dan kecepatan tetap setiap saat. Contohnya, menghentikan bola yang mengalir. Yang ke-B, pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah dari satu gaya. Ada beberapa jenis pesawat sederhana. Yang pertama, tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit adalah alat untuk mengangkat atau mengungkit benda yang berat. Tuas sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tuas golongan pertama. Tuas golongan pertama yaitu titik tubuh berada di antara titik beban dan kuasa. Contohnya, gunting. Ini merupakan titik tumpu, dan ini merupakan titik beban, dan ini merupakan titik kuasa. Yang kedua, tuas golongan kedua yaitu beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Contohnya, gerobak beroda 1. Tuas yang ketiga yaitu kuasa berada di antara titik tumpu. Contohnya, skop dan sumpit. Yang ke-C, bidang miring. Bidang miring adalah alat bantu yang permukaannya dibuat miring sehingga kedua ujungnya memiliki ketinggian yang berbeda. Contohnya, tangga, papan miring, dan skrup. Yang ke-D, katrol. Katrol adalah alat pengangkat yang berputar pada porosnya. Ada 3 macam katrol, yaitu katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang dipasangkan pada tempat tertentu dan tidak berpindah tempat. Contohnya, mengambil air dari sumur dan menaikkan bendera. Yang kedua, katrol bebas. Katrol bebas adalah katrol yang berpindah-pindah pada tempat dan dapat berpindah. Yang ketiga, katrol majemuk. Katrol majemuk adalah katrol yang tersusun atas beberapa katrol, misalnya 2 atau 4 katrol. Yang ke-E, roda berporos. Roda berporos adalah roda yang dihubungkan dengan poros roda yang berada di titik temu jari-jari, contohnya setir mobil dan kursi roda. Oke teman-teman, sekian dari video praktikum saya. Terima kasih.